إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari sifat Nabi yang mulia. Membaca Sirah Nabawiyah ini tidak hanya kita membahas tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi, tetapi ada juga sisi yang lain yang harus kita pelajari, yang kemudian kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, terutama dari sisi akhlak beliau. Karena inilah tujuan dari syariat Islam. Hadirin sekalian, kita disuruh untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau, kemudian ibadah beliau, muamalah beliau, dan hal-hal yang lain yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang Nabi yang rahiman. Rahiman itu sang penyayang yang mempunyai sifat rahmah. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Jadi pola hidupnya rahmat, akhlaknya adalah rahmat. Dan setiap metode yang beliau gunakan dalam pengajaran, pendidikan, pelatihan, dan hal yang lainnya adalah rahmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam ini. Surah Al-Anbiya ayat 107. Jadi rahmat adalah syiarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat juga merupakan perkataan dan perbuatan Nabi. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi orang mukmin dan juga bagi orang kafir. Maksudnya bagi orang kafir bagaimana Nabi sebagai rahmat? Orang kafir sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup dengan nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi nabinya, menyelisihi rasul, maka mereka langsung akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya dieksekusi oleh Allah, tidak ada yang tersisa satupun kalau mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang kafir masih diberikan kesempatan. Ya, masih diberikan kesempatan, barangkali mereka bertaubat kepada Allah, masuk Islam, tidak langsung dihukum oleh Allah.
Ada sebagian diberikan hukuman-hukuman, tapi tidak semuanya. Ini merupakan diutusnya Nabi Muhammad SAW rahmat juga bagi orang kafir. Tidak hanya rahmat bagi orang mukmin saja, bagi makhluk semuanya, benda mati, anak kecil, orang dewasa, laki-laki dan perempuan, orang yang taat, orang yang berbuat maksiat, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa bi rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik." Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi adalah sosok penyayang bagi umatnya. Beliau mendoakan siapa saja yang diberikan amanat dari umatnya Nabi Muhammad SAW untuk memimpin kaumnya, kemudian bersikap lemah lembut, maka Nabi mendoakan semoga Allah lemah lembut sama dia. Sebagaimana Nabi berdoa dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa yang memimpin urusan umatku dan dia bersikap kasar, zalim kepada umatku, maka kasarilah dia. Siapa yang memimpin urusan umatku dan dia bersikap lemah lembut, sayang, maka lemah lembutlah kepada dia. Ini doanya Nabi Bapak Ibu bagi pemimpin yang berlemah lembut kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk lemah lembutnya Nabi, rahmatun Nabi kepada umatnya, Bapak Ibu, Nabi ini menyuruh kita untuk menyegerakan salat Isya ya pada waktunya. Karena pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bangun waktu malam, pertengahan malam. Kemudian sahabat-sahabat tidur terlelap. Mereka belum salat Isya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, inilah saatnya. Inilah saatnya yang terbaik untuk sholat Isya, agak malam sedikit. Tapi Nabi khawatir umatnya tidak akan mampu ngantuk sehingga sholat Isya itu dikerjakan pada waktunya. Termasuk rahmat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Bapak Ibu, pernah Nabi salat tarawih 3 hari berturut-turut, diikuti oleh para sahabatnya, tambah banyak. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam hari berikutnya tidak salat tarawih lagi di hadapan para sahabat. Salat tarawihnya di rumah. Kenapa Nabi melakukan seperti ini? Khawatir nanti salat tarawih itu diwajibkan. Nah, ini termasuk rahmat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pernah juga membaca sirah nabawiyah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif. Saat orang-orang Mekah menolak dakwah Nabi. Terakhir mereka menolak. Akhirnya Nabi berjalan kaki ke Taif, ya sekitar 100 km bersama sahabatnya Zaid bin Haritha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada mereka, tapi justru mereka melempari batu-batu sehingga kaki Nabi itu berdarah-darah.
Zaid bin Haritha kepalanya bocor. Nabi tidak harus pergi kemana. Mekah menolak, Taif menolak. Di tengah perjalanan turun malaikat Jibril dan memberitahu bahwa sebentar lagi akan muncul malaikat penjaga dua gunung Taif. Gak lama kemudian malaikat ini turun dan beritahu, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah melihat apa yang dilakukan oleh penduduk Taif terhadap kamu. Dan saya ini sudah diberi izin oleh Allah untuk membantumu. Jika perlu engkau menginginkan, aku cabut dua gunung ini dan aku timpukan kepada penduduk Taif. Kalau kamu izinkan, saya siap. Ini menunjukkan kuatnya malaikat, Bapak Ibu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau. Ya, jangan lakukan. Aku masih menginginkan, mungkin bukan mereka, tapi anak mereka, keturunan mereka nanti mereka akan masuk Islam menjadi orang-orang yang membela agama Islam ini. Nah, inilah Bapak Ibu misi dakwah. Nabi begitu lemah lembut, tidak terburu-buru, tidak emosi. Ya, kalau bahasa kita mungkin bukan bapaknya, tapi barangkali anaknya nanti masuk Islam atau cucunya yang masuk Islam. Itulah tahapan-tahapan dakwah yang kita disuruh untuk bersabar. Yang penting tablighul amanah, menyampaikan. Anda disuruh menyampaikan ayat hadis, menasihati, ya masuk alhamdulillah, ya ditolak, kita sudah menyampaikan. Tidak usah kemudian ngotot, kemudian memaksakan kehendak. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Kamu hanya memberikan peringatan ya Muhammad. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tidak ada tugas untukmu kecuali menyampaikan saja. Tidak usah memaksa. Seperti itu. Inilah agama Islam. Bapak Ibu yang dibawa oleh Nabi, sifatnya juga rahmah. Nabi kita rahmah, sebagaimana Nabi mengatakan, ana nabiur rahmah. Aku adalah Nabi yang mempunyai sifat rahmah. Nabi sendiri mengatakan seperti itu. Ketika pada waktu perang Uhud, umat Islam awalnya menang, tapi karena ada yang maksiat, tidak mengikuti perintah Nabi, maka umat Islam tersudutkan dalam perang Uhud tahun ketiga Hijriah pada bulan Syawal. Akhirnya Nabi diserbu sama tentara Quraisy sampai Nabi itu naik gunung Uhud, ya dipapah oleh beberapa sahabat dan Nabi jatuh waktu itu. Tersiar kabar bahwa Nabi itu telah mati dan wajahnya penuh darah, sebagian giginya copot, ya pipinya juga kena besi, masukan besi, berdarah-darah wajahnya. Ya, tetapi hadirin sekalian, Nabi mengatakan, ya Allah, ampunilah umatku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya, Nabi tidak dendam, hadirin sekalian. Ini termasuk rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga, Bapak Ibu, ada waktu itu sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah mereka agar mereka itu dilaknat oleh Allah, mereka itu disiksa sama Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka itu kejam. Maka Nabi mengatakan, inama buistu rahmah walaysa la'anan. Sesungguhnya aku ini diutus sebagai rahmat, bukan untuk melaknat. Ya, makanya kita disuruh memiliki sifat rahmah ini, lemah lembut ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Lemah lembutlah, sayangilah yang di bumi ini,
maka akan menyayangi kamu yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam waktu itu bersama sahabatnya yang bernama Aqra bin Habis. Tiba-tiba datang cucu Nabi yang bernama Al Hasan bin Ali. Cucunya Nabi yang bernama Al Hasan. Ketika Nabi melihat cucunya itu, langsung digendong sama Nabi, dicium cucunya itu. Kemudian Aqra bin Habis mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mencium cucumu?" Kata Rasulullah melihat Aqra, "Iya, kenapa? Ini cucuku. Saya cium dia." "Ya Rasulullah, saya punya 10 anak. Satu pun belum pernah saya cium." Ya, orang Badui, hadirin sekalian. Ya mungkin di Arab itu dulu tersebar penyakit ain. Penyakit ain itu pengaruh setan yang masuk dalam jiwa manusia. Ya, pengaruh sihir juga. Sehingga orang sudah kena penyakit ain karena mungkin lemah imannya, kurang ibadahnya, banyak maksiatnya, itu mudah kena penyakit ain. Orang kalau sudah kena penyakit ain, melihat sesuatu gitu bisa jadi punya pengaruh. Melihat bayi, langsung bayi itu bisa panas dingin, demam. Bisa ada yang mati. Digendong saja, dilihat aja mati bayi. Kayak membunuh. Itu penyakit apa? Ain, bahaya. Makanya kita banyak zikir, jangan sampai kena ain mata orang. Melihat gitu bisa mempengaruhi hadirin sekalian. Ada orang-orang seperti itu. Ya mungkin habis takut kena penyakit ain cucu-cucunya atau anak-anaknya itu sehingga dia tidak mau apa? Mencium satupun di antara mereka. Ya. Atau memang punya sikap keras. Maka Nabi langsung mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak mengasihi, tidak punya sifat rahmah, tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah Nabi Bapak Ibu mempunyai sifat rahmah. Kemudian juga pernah di sini dalam riwayat Bukhari Muslim, Aisyah waktu itu bercerita, ketika saya bersama Rasul di rumah, tiba-tiba lewat orang Yahudi. Ya, bukan satu orang, sekelompok orang Yahudi dan mengatakan, "Assalamu alaik ya Muhammad." Assalamu alaik. Ya, maksudnya apa namanya itu, maut menyertaimu, kematian untukmu. Orang Yahudi ini paling benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, ya, "Assalamu alaikum." Kematian juga untuk kalian. Enggak terima suaminya digitukan. Maka Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, jangan seperti itu." Ya, sesungguhnya seseorang itu apabila diberikan sifat lemah lembut, maka lemah lembut ini menghiasi dirinya. Tapi ketika seseorang dicabut sifat lembut darinya, maka keburukan yang menghiasi orang ini. Ketika seseorang tidak mempunyai sifat lemah lembut, yang nampak keburukan di mata orang lain. Ya Aisyah, ucapkan saja wa'alaikum, gitu aja. Tidak usah menjawab keburukan dengan keburukan. Nah ini Bapak Ibu, contoh muamalah Nabi. Walaupun non-muslim sekalipun. Nabi juga Bapak Ibu menyuruh kita untuk menghormati tetangga. Misalnya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati apa? Tetangganya. Walaupun non-muslim. Nabi mengatakan tetangga itu ada 3, punya hak. Yang pertama, tetangga kita itu muslim dan kerabat.
Maka dalam hal ini dia mempunyai 3 hak. Yang pertama adalah hak tetangga, yang kedua hak sesama agama, saudara muslim, dan yang ketiga hak kerabat, nasab, masih punya keluarga dengan kita. Yang kedua adalah tetangga kita ini muslim, walaysa biqarib, tetapi bukan kerabat kita, mempunyai 2 hak. Yang pertama hak tetangga, dan yang kedua adalah apa? Hak dia sebagai saudara seagama kita. Besar haknya tetangga ini. Kemudian yang ketiga adalah tetangga kita bukan muslim, bukan kerabat, tapi orang kafir. Tetap dia mempunyai satu hak tetangga yang harus kita hormati. Inilah agama Islam, Bapak Ibu. Dibawa oleh seorang nabi yang rahmah, dan sifat agama Islam ini juga rahmah, rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menurunkan Quran isinya berupa syariat ini untuk menyusahkan hamba-hambanya. Allah tidak menurunkan Al-Quran agar kamu menjadi sengsara, tidak. Syariat Islam ini rahmah. Yang dibawa oleh Nabi ini rahmah, Bapak Ibu, dan mudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kepada kamu itu kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Inna hadza din yusr. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadda hadza din illa ghalabah. Tidaklah orang memperberat diri dalam agama ini kecuali dia akan kalah sendiri. Kalau kamu ngantuk, jangan sholat malam, tidur dulu. Baca Quran ngantuk, tidur dulu. Nanti kacau pikirannya, bacaannya. Innallaha la yamillu wa antum tamillun. Allah Subhanahu wa taala tidak bosan mendengar, melihat, mencatat kalian. Tetapi kamu akan bosan sendiri. Inilah agama Islam, Bapak Ibu, yang dibawa oleh Nabi yang rahmah. Ya. Banyak sekali Bapak Ibu rahmat Nabi kepada umatnya. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki sebuah kebun. Tiba-tiba ada onta. Onta ini menganggukkan kepalanya gitu, didekati sama Nabi. Ternyata onta ini menangis. Onta ini menangis, Bapak Ibu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Man sahib hadzal ibil? Siapa yang punya onta ini? Ada anak muda mengatakan, saya ya Rasulullah. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah dengan ontamu ini yang tidak bisa bicara. Tahu kamu, onta ini komplain sama saya. Dia sedih, dia menangis karena kamu menyakiti onta ini, suka memukulnya, dan kamu memperkerjakan di atas kemampuannya. Ya seperti itu. Terlalu banyak kamu memperkerjakannya. Tidak boleh kamu seperti itu. Ini contoh Bapak Ibu bagaimana rahmatnya Nabi, walaupun kepada binatang sekalipun. Nabi mengatakan kalau kau menyembelih binatang, sembelih dengan cara yang baik. Tajamkan pisaunya. Kemudian jangan kamu tunjukkan pisaunya di hadapannya mau menyembelih itu. Berarti kamu seperti menyembelihnya 1000 kali. Tidak boleh. Ya, kamu sudah mau menyembelihnya, kamu tunjukkan pisaunya, tidak boleh. Etika, adab. Ini menunjukkan sampai di situ ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Hadirin sekalian, betul-betul Nabi ini rahmat, ya, sayang, lemah lembut. Misalnya sama wanita, sama istri-istrinya. Waktu itu
Bapak Ibu, ada seorang sahabat Nabi yang berkulit hitam, hamba saya, jeleknya Nabi, disuruh oleh Nabi untuk mengantar perjalanan istri-istrinya. Tetapi terlalu kencang dalam gerakan kuda atau ontanya itu. Maka Nabi marah. Ya anjasa, namanya anjasa. Ya anjasa, ruwaidan bil qawarir. Lama lembutlah kamu, pelan-pelan kamu kalau mengendarai itu. Karena kamu di belakangnya ada qawarir. Apa itu qawarir? Qarurah, gelas-gelas kaca. Nabi memberikan sebutan wanita itu sebagai apa? Gelas-gelas kaca. Ya, hati-hati ya jasa kalau bahasa kita. Karena di belakangmu ini ada qawarir, ada gelas-gelas kaca wanita, artinya mudah retak, mudah pecah. Subhanallah Bapak Ibu. Inilah Nabi rahmah. Ya, Nabi rahmah. Kemudian juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah Bapak Ibu salat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi salat. Dalam salatnya itu Nabi mendengar suara tangisan bayi. Maka Nabi langsung mempersingkat salatnya. Para sahabat kaget, ya Rasul ada sesuatu? Tidak. Maksudnya mungkin ada turun wahyu atau malaikat Jibril datang sehingga engkau mempersingkat salatmu kok biasanya. Kata Nabi, tahu kamu tadi dengar apa? Suara bayi kan? Aku khawatir dengan bayi itu dan bagaimana hati ibu itu. Bagaimana hatinya? Sehingga aku mempersingkat salatku. Nah, ini diambil kesimpulan para ulama. Jadi kalau untuk salat berjamaah itu ya jangan terlalu panjang-panjang. Imamnya lihat di belakangnya itu siapa. Ada orang tua, ada anak-anak, ada wanita, barangkali mereka punya keperluan banyak. Ya, sehingga sedang-sedang saja. Nabi begitu juga Bapak Ibu. Kecuali kalau Nabi itu sholat malam, sholat sendiri silakan panjang. Ya, ini menunjukkan dalam agama Islam ini ada rahmah. Ya Bapak Ibu. Begitu juga sama anak-anak. Nabi ini sangat sayang. Kalau Nabi berjalan, ada anak-anak, Nabi berikan salam. Kadang berhenti menyapa mereka, ya membuat guruan-guruan, ya seperti kepada seorang anak namanya disebut dengan Umair. Umair ini terlihat sedih, dilihat oleh Nabi ketika Nabi itu melintasi dia. Maka Nabi berhenti, padahal ditunggu sahabatnya ini. Sebentar wahai para sahabat, saya hibur anak ini. Ya Umair, kenapa engkau menangis? Ya, karena ternyata burung kesayangannya mati. Namanya Nughair. Karena Nabi mengatakan, ya Umair, madza fa'ala bin Nughair? Ya Umair, apa yang terjadi pada Nughair ini? Nughair mati ya Rasulullah. Maka diberikan semangat oleh Rasulullah SAW. Ketika khutbah, Bapak Ibu, cucunya Nabi ini datang, Hasan dan Husain. Nabi menghentikan khutbahnya dan merangkul, menggendong cucunya. Begitu juga ketika sholat, digendong cucunya, ya ketika sujud ditaruh lagi. Itu cucunya Nabi Hasan dan Husain langsung naik ke punggung Nabi. Dan Nabi membiarkan sampai mereka itu selesai. Biasanya anak kecil itu nggak lama, gerak-gerak terus. Kalau naik pun nggak terlalu lama, akan turun lagi. Dan Nabi tidak melarang dinaiki punggung Nabi, kepala Nabi ketika sujud. Nabi membiarkan lama sampai selesai, baru Nabi bertakbir. Ini contoh rahmatnya Nabi, Bapak Ibu. Ya, ada orang
sangat kasar. Ya, ketemu keluarganya aja nggak senyum. Abusan qamtarira, wajahnya sudah, sehingga keluarganya itu kalau bapaknya datang, ya diem semuanya, nggak ada keceriaan. Tapi kalau bapaknya nggak ada di rumah, pada senang semuanya, karena bapaknya terlalu sangar, terlalu keras. Seperti itu. Nabi bukanlah tip seperti itu, hadirin sekalian. Nah, kita diajari oleh Nabi agar punya sifat lemah lembut. Ya. Walaupun dalam dakwah misalnya Bapak Ibu, dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para dai-dai, ya, para ustadz, kalau memberitahu tentang pemerintah, menyindir pemerintah, jangan di depan publik. Itu tidak bagus itu. Ya, Nabi mengajarkan kalau kamu menasihati pemerintah, langsung 4 mata. Ya, semua orang jadi pemimpin dinasihati depan orang, tidak ada yang mau Bapak Ibu. Misalnya ada bupati datang ke sini, langsung nasihati keras begitu, tersinggung dia. Makanya Nabi khusus untuk pemimpin itu 4 mata. Engkau ambil tangannya, nasihati. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, kamu sudah menegakkan hujjah. Nabi mengatakan seperti itu. Itu masih muslim, masih sholat. Fir'aun, sekafir-kafirnya manusia, Bapak Ibu, mengaku sebagai Tuhan. Wa qala anna rabbukumul a'la. Dia berkhutbah di hadapan orang Mesir. Wahai orang Mesir, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Fir'aun, kafir-kafirnya manusia. Tapi Nabi Musa, Nabi Harun dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wasiat, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu ya Musa dan Harun menuju Fir'aun, nasihati, karena dia itu sudah melampaui batas. Kalau kamu ketemu Fir'aun, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan di hadapannya nanti qawlan layyina, ucapan yang lina itu lembut. Layyina, lembut. Ini untuk sekafir-kafirnya manusia disuruh mengucapkan perkataan yang lembut. Apalagi pemimpin ini masih muslim, masih sholat. Hadirin sekalian, mana ini ayat Al-Quran yang kita jalankan, hadirin sekalian? Sampai seperti itu, menunjukkan agama Islam ini menyuruh lemah lembut dulu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, akan datang suatu zaman nanti, a'immah, pemimpin-pemimpin, la ya'khuduna bisunnati, mereka tidak mengambil sunnahku, ajaranku, wala yastahduna bihadi, tidak mengambil petunjukku. Akan datang suatu hari pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil sunnahku dan petunjuk, bikin sendiri. Qulubuhum ka qulubus syayatin, hati mereka seperti hatinya setan. Fi jusmanil insan, hati mereka seperti hati setan, kejam, kasar, zalim. Ya, tapi badannya manusia, hatinya setan. Nabi mengatakan seperti itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah di saat itu misalnya kita hidup, kita boleh memberontak? Lah, jangan berontak. Ya, selama dia masih sholat, jangan berontak. Walau akhadha malak wa daraba dhahrak, walaupun dia itu mengambil hartamu, memukul badanmu, taati dalam hal kebaikan. Yang tidak baik jangan ditaati.
hadis Nabi, Bapak Ibu. Ya, inilah ajaran Nabi. Sekarang apa yang terjadi, Bapak Ibu? Umat Islam terburu-buru melawan pemerintah seperti yang terjadi di Suriah. Apa yang terjadi? Hancur negara. Darah-darah ya tercecer. Terjadilah apa yang terjadi. Musibah terbesar pada abad ini. Saling membunuh masing-masing. Ini tidak baik. Makanya Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, sampai pada 3 khalifah. Dia dipenjara, digebuki dalam penjara. Terutama Khalifah Ma'mun. Khalifah benar. Gara-gara Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dipenjara Imam Ahmad, Bapak Ibu. Digebuki. Kata para ulama, seandainya alat pemukul itu dipukulkan kepada onta ini akan jatuh mati. Itulah Imam Ahmad diperlakukan seperti itu. Sampai khalifah berikutnya mati, khalifah ini, khalifah 3. Al-Wasiq billah, dia dibebaskan. Dibebaskan oleh Al-Wasiq billah. Para ulama di Baghdad mengunjungi rumahnya dan mengatakan, ya Imam, bagaimana kalau kita berontak? Kita gulingkan itu khalifah yang zalim, kejam. Jangan, ad-dima, kata Imam Ahmad. Padahal keadaannya hancur sudah. Hadirin sekalian. Dia mengatakan jangan tumpahkan darah kaum muslimin. Jangan tumpahkan. Ya, ini rahmah. Ulama yang apa? Penuh rahmah. Hadirin sekalian. Kalau memang perlu, tidak bisa kamu doakan aja, doakan. Tapi jangan memberontak. Karena ketika pemimpin digulingkan, yang naik akan digulingkan. Dan itu terjadi dalam sebuah sejarah panjang. Siapa yang memberontak akan diberontak. Hadirin sekalian. Inilah Islam mengajarkan seperti itu. Ya, suruh lemah lembut walaupun terhadap pemimpin. Ada waktu itu khalifah namanya Harun ar-Rasyid. Ada seorang ulama menasihati, diizinkan masuk istananya dan mengatakan, ya Khalifah Harun ar-Rasyid, aku akan menasihati kamu dengan nasihat yang sangat keras. Kata Harun, apa? Engkau menasihatiku dengan nasihat yang keras? Iya, supaya kamu sadar akan kesalahanmu. Kalau gitu saya masuk kamar saja tidur kan, nggak akan dengar ucapan. Kenapa? Kata ulama ini, kenapa kamu nggak mau saya nasihati? Iya, saya tidur aja, percuma mau menasihati saya terlalu keras nanti. Saya ini masih muslim, wahai syekh, wahai alim, saya ini masih muslim, saya sholat. Kamu tidakkah tahu firman Allah yang menyuruh Nabi Musa? Ya Musa Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Ketika dia menasihati Fir'aun, disuruh untuk apa? Ucapan yang lemah lembut. Wahai Harun dan Musa, ucapkan di hadapan keduanya, nasihati di hadapan Fir'aun, maksudnya perkataan yang lembut. Fir'aun kafir, kejam, membunuh, tetapi masih disuruh untuk lemah lembut. Ya, saya kafir atau muslim? Saya masih muslim. Nasihati saya lemah lembut saja saya dengar. Tapi kalau keras saya nggak dengar. Saya akan masuk kamar lagi. Hadirin sekalian. Jadi ulamanya kalah dengan khalifahnya. Nah, inilah agama Islam, Bapak Ibu. Ya. Bukan berarti kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tapi dengan etika-etika dan menjaga darah kaum muslimin, Bapak Ibu. Pernah sahabat di akhir masa sahabat diuji,
oleh seorang komandan militer kejam pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Komandan militernya ini namanya Hajjaj bin Yusuf. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar namanya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini Bapak Ibu, kejamnya minta ampun. Dia membantai 120.000 umat Islam, terutama di wilayah Irak sekitarnya. Dan cara membunuhnya itu bukan langsung penggal, tidak. Pelan-pelan dicongkil kedua matanya, dipotong lidahnya, dipotong kedua kupingnya, tangannya, kakinya dilempar kemana? Padang pasir. Kejamnya minta ampun. Namanya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Baca sejarahnya itu ngeri. Kemudian ada yang para sahabat yang hidup sama dia. Ada orang-orang rakyat mengatakan, ya Ibnu Umar, ya Ibnu Mas'ud, bolehkah kita memberontak dia? Jangan. Nanti tambah parah nanti. Ya, sampai seperti itu Bapak Ibu. Inilah ulama yang memberikan nasihat yang sejuk. Karena bahaya sekali Hajjaj bin Yusuf. Luar biasa. Walaupun ada yang mengatakan terakhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasa. Ulama dibantai. Ya. Apa namanya? Ka'bah itu dibakar. Bayangkan. Karena ada ulama yang bersembunyi di Ka'bah, tidak peduli dia pakai menjadi ya, terbakar itu Ka'bah untuk membunuh ulama yang masuk Ka'bah. Tidak peduli dia. Bayangkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dolimnya luar biasa. Tapi disuruh apa? Taat kepada kebaikan, jangan berontak. Sampai seperti itu. Inilah agama Islam, Bapak Ibu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita pentingnya kelemah lembutan, terutama kepada anak miskin, anak yatim. Nabi mengatakan, "Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah." Saya bersama orang yang menanggung beban anak yatim seperti ini di surga. Wa asyara bil sababa wal wusta. Nabi memberikan isyarat jari telunjuk dan jari tengah. Aku bersama orang yang suka bantu anak yatim seperti ini. Duduknya berdampingan. Anak yatim itu siapa Bapak Ibu? Anak yatim itu alladzi mata abuhu wa huwa lam yablugh. Yang ditinggal mati ayah. Jadi tinggal mati siapa? Ayah. Dan dia belum balik. Namanya apa? Anak yatim. Belum balik. Kalau sudah balik bukan yatim. Kita Bapak Ibu yatim enggak? Ya. Sudah kasep. Umurnya sudah pokoknya belum balik yatim. Dan anak yatim tidak mudah mendapatkan anak yatim. Makanya pada zaman sahabat kalau ada anak yatim kaya Bapak Ibu. Kaya semuanya. Rebutan para sahabat membantu setahun penuh. Kalau di sini bantu anak yatim nunggu Ramadan. Habis Ramadan lupa sudah. Karena nggak mudah dapatkan anak yatim. Yang ditinggal mati oleh ayahnya, bukan cerai loh ya. Ditinggal mati ayahnya dan dia belum apa? Balik. Ini biasanya terjadi di daerah yang banyak peperangan. Ya, pokoknya daerah yang banyak perangan banyak anak ya yatim. Kalau di ASEAN ini di mana banyak yatim? Dulu di Kamboja, Vietnam, Kamboja banyak anak yatim. Karena umat Islam dibantai sama komunis. Pokoknya ketahuan sholat, ketahuan wudhu dibantai langsung. Komunis, Pol Pot Khmer Merah ini. Ya, saya lama di sana sekitar 4 tahunan. Nyalurkan bantuan-bantuan dari orang Arab, Vietnam, Thailand, Kamboja yang lebih parah. Kita dapati setiap provinsi itu rumah
nggak ada ayahnya. Wanita sama anaknya yatim. Bagaimana nggak dibantai semuanya? Banyak yang dibantai. Setiap rumah ada 5 anak, 4 anak, 3 anak, sama ibunya saja. Ayahnya mana? Mati. Kadang kita ini miris hati kita, nangis melihat mereka. Banyak penduduk-penduduk ini, yatim kebanyakan, janda. Siapa yang menyumbang? Alhamdulillah teman-teman saudara kita. Dari Saudi, dari Kuwait, dari tiap tahun, tiap bulan dijatah sudah. Maka beruntunglah mereka ini Bapak Ibu. Nanti pada hari kiamat dekat dengan Rasulullah SAW. Rebutan. Saya. Kita kirim surat, kita mendapatkan ada 100 anak yatim langsung. Kadang 1 orang. Saya yang menjamin semuanya. Jangan yang lain kan. Rebutan ini. Saya tanggung semua sekolahnya, rumahnya, sepatunya, ininya, kasurnya dibelikan semuanya. 100 orang kadang 1 orang. Karena mereka mungkin kaya-kaya. Ada yang 800 orang 1 orang. Ya, ada yang 2 orang, 3 orang, itu aja. Rebutan. Dilihat fotonya, pokoknya belum balik, rebutan Bapak Ibu. Makanya kalau di kampung kita ini ada anak yatim, sudah. Ya. Tapi jangan karena ibunya. Niatnya karena apa? Allah. Ya. Bantu dua-duanya juga nggak apa-apa. Ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, rebutan Bapak Ibu harus. Di zaman Nabi nggak ada anak yatim miskin, nggak ada. Bapak Ibu baca sejarah, nggak ada. Ini rahmat Islam. Seharusnya begitu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu menegur Mu'adz bin Jabal karena sholat kelamaan. Ya, Mu'adz bin Jabal ini kan muridnya Nabi yang selalu sholat di belakang Nabi. Waktu dia kembali ke desanya, nggak ada yang jadi imam. Mu'adz disuruh jadi imam. Itu lamanya, sehingga ada sahabat itu nggak kuat, ingin langsung kerja dia, mundur, sholat sendiri, salam, kabur langsung. Ya, dilaporkan hal ini ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru Mu'adz yang dimarahi, dan Mu'adz mengatakan, afatan anta ya Mu'adz, kamu jadi tukang fitnah sekarang ya Mu'adz. Dimarahi sama Rasul. Kata Mu'adz, wallahi lebih baik jadi anak kecil aku daripada dibentak sama Rasulullah seperti ini. Rasul mengatakan apa Bapak Ibu? Afatan anta, jadi tukang fitnah kamu sekarang ya Mu'adz. Bukan ini aku ajarkan. Kalau kamu jadi imam, lihat belakangmu siapa. Orang-orang awam, kamu baca surat yang panjang, nggak benar seperti itu, tukang fitnah kamu. Dimarahi langsung sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali pesantren, kawasan perumahan yang orang-orang sudah hijrah, sudah paham, enak dengar suara imamnya, enak, nggak apa-apa yang sedikit. Tapi di pinggir jalan, masjid yang semuanya orang macam-macam dipanjangkan, ya nggak kuat Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang. Ya, suruh An-Naba aja dipikir panjang sudah. Panjang padahal juz aman. Ya kan? Panjang banget. Siapa imamnya itu? Ya, yang dimarahi tidak hanya imam, takmirnya juga. Ya, jadi imam harus hikmah dalam hal ini. Jangan sampai dia tidak sholat di sini gara-gara imamnya panjang. Ya, itu terjadi di zaman Nabi seperti itu Bapak Ibu. Ya, menunjukkan tingkatan iman para sahabat itu berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang kurang daripada itu. Maka hendaklah guru atau imam tahu akan hal ini.
Jadi memang inilah Islam, agama rahmatan lil alamin. Ya, Nabi juga rahmat, sama binatang disuruh rahmat. Ya, kalau kita melihara burung kasih makan. Kalau nggak kasih makan dosa kita. Lihat nggak ada makanan dia lapar dosa kita. Kalau nggak lepas, ya lepas. Seperti itu. Pernah juga Nabi mengatakan waktu itu ada seorang wanita baghiyah min baghaya Bani Israel. Baghiyah ini wanita yang suka berzina. PSK lah kalau bahasa sekarang. Melintasi suatu jalan, dia melihat ada anjing kehausan. Sehingga anjing itu menjulurkan lidahnya ke tanah saja. Akhirnya wanita ini melepas sepatunya, dia turun ke sumber air, diisi sepatunya dengan air, kemudian dia naik lagi, diberikan minum anjing ini. Dengan air itu, akhirnya setelah minum anjing itu merasa enak gitu. Maka Allah mengampuni dosanya dan dia masuk surga. Gara-gara ngasih minum apa? Anjing. Pertama, dari hadis ini kita disuruh jangan meremehkan sekecil apapun bantuan. Selama bantuan itu kita lakukan dengan ikhlas, barangkali itu yang buat dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anjing. Dan kita tidak boleh menghina siapapun. Ini perempuan baghiyah min baghaya Bani Israel. Perempuan ini suka melacurkan diri. Diampuni sama Allah. Ya, jangan kita mengklaim sok suci. Hadirin sekalian, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini juga di zaman Bani Israel dulu itu sudah terbiasa perempuan-perempuan kayak gini itu sudah banyak, tidak hanya zaman sekarang. Nabi menyebutkan seperti itu. Di zaman Bani Israel banyak perempuan-perempuan seperti itu. Apalagi zaman umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara hal lain lagi yang menunjukkan rahmatnya Nabi, ya, yaitu pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersafar bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi buang hajat ya. Nabi menjauh, para sahabatnya menunggu. Ketika sahabatnya menunggu ini ada 2 ekor burung lucu gitu ya. Bagus warnanya. Kemudian dipegang para sahabat, diambil. Gak taunya induknya datang mencari, gak diberikan oleh para sahabat. Nabi datang melihat induknya. Tahu Nabi, diberitahu sama Allah. Induknya ini ngadu sama Nabi. Wahai para sahabat, kalian menyembunyikan sesuatu? Iya ya Rasulullah. Burung lucu 2 kita ambil. Kembalikan. Ini nangis ini induknya ini. Karena anaknya kalian ambil. Rahmat. Hadirin sekalian. Inilah contoh-contoh rahmatnya Nabi. Bapak Ibu, semoga kita tiru sifat rahmat ini. Allah menyayangi orang-orang yang mempunyai sifat apa? Rahmat. Dan manusia, orang yang beriman tidak mungkin masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita sajikan pada pagi hari ini, contoh-contoh dari rahmatnya Nabi. Terima kasih atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.